wilayah Al-Qorafah Asyugro dekat Jabal Muqattam, Kairo, Mesir. Penduduknya hidup bersahaja, berbeda dengan kawasan lain di kota Kairo lainnya. Inilah kawasan khas tradisional Mesir yang disebut daerah Sya'biyah atau daerah tradisional. Daerah yang kontras dengan gemerlapnya kota Kairo baru. Sebuah masjid khas Timur Tengah berdiri kokoh di kawasan ini. Inilah Masjid Imam Syafi'i. Dinamakan demikian bukan karena dibangun oleh Imam Syafi'i, seperti kebiasaan masjid-masjid bersejarah lain yang dinamai dengan nama pendirinya. Tapi karena di tempat inilah Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang mazhabnya diikuti oleh sebagian besar muslimin di dunia, dimakamkan. Kang Zidni, ya. Ini bangunan sebesar ini, seindah ini, semegah ini dibuat untuk seseorang yang bernama Imam Syafi'i. Betul sekali. Di Kairo lama. Ya. Apa sebenarnya yang membuat masyarakat sini begitu menghargai, menghormati seorang Imam Syafi'i? Ya. Yang jelas ketinggian ilmu Imam Syafi'i itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Jangankan orang Mesir di sini, kita pun yang di Indonesia sudah merasakan betapa hebatnya seorang sosok Imam Syafi'i. Di mana kitab-kitabnya banyak dipelajari di seluruh dunia. Di Indonesia terutama itu banyak sekali kitab-kitab, baik itu kitab asli dari Imam Syafi'i maupun kitab-kitab yang mensyarahi pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i. Sehingga orang Mesir di sini merasakan betul manfaat yang bisa ditangkap, yang bisa dipraktekkan dalam ibadah mereka sehari-hari. Bayangkan kalau tanpa Imam Syafi'i, mereka akan beribadah dengan cara apa? Imam Syafi'i inilah kemudian yang memberikan garis, memberikan batas, memberikan aturan-aturan yang jelas untuk beribadah. Dengan hadirnya Imam Syafi'i, peradaban Mesir yang sedemikian lamanya muncul kembali. Gairah keilmuan itu benar-benar terasa di sini. Banyak orang yang datang ke sini hanya untuk mencari sosok Imam Syafi'i, berguru kepadanya. Meski dimakamkan di Kairo, Mesir, sebenarnya Imam Syafi'i bukanlah berasal dari negeri ini. Ia berasal dari suku Quraisy, dari keturunan Abdi Manaf di Makkah. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek ketiga. Masya Allah, Masya Allah. Namun, ia lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah saat orang tuanya berkunjung ke negeri ini. Kelahiran Imam Syafi'i tepat di hari yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, salah satu imam mazhab dari 4 imam yang mazhabnya diikuti kaum muslimin di dunia. مات الإمام أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان إمام أهل الرأي. ومتى كانت وفاته؟ الثلاثاء قبل الماضي. الثلاثاء نفس اليوم الذي ولدت فيه محمدا. هكذا الدنيا يتعاقب عليها الموت والحياة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن Di usia 2 tahun, ia dibawa kembali ke Makkah oleh ibunya setelah sang ayah wafat di Gaza. Sejak kecil, Syafi'i yang bernama lengkap Abi Abdillah bin Idris Asy-Syafi'i sudah menunjukkan kecerdasannya. Mampu menghafal Al-Quran dengan baik di usia 9 tahun dan menguasai sastra Arab dengan sempurna. Bahkan di usianya 15 tahun, ia diizinkan gurunya untuk mengeluarkan fatwa kepada masyarakat umum. عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال
Kitab Al-Muwatta atau kumpulan hampir 2.000 hadis karangan Imam Malik yang menjadi acuan hukum para ulama berhasil dihafal Imam Syafi'i dalam waktu singkat. Hal inilah yang mengundang kekaguman Imam Malik atau Imam Maliki di Madinah. Imam Syafi'i menjadi murid yang paling berbakat hingga wafatnya Imam Malik pada tahun 179 Hijriah. Dari Imam Malik, Imam Syafi'i banyak belajar, menyarikan hukum dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun begitu, Imam Syafi'i tak selalu sepaham dengan gurunya. Dan hal ini sudah menjadi tradisi yang biasa di kalangan para penuntut ilmu masa itu. Imam Syafi'i pun mulai berkelana ke negeri-negeri Islam, belajar dan berdiskusi dengan para ulama di Makkah, Yaman, Persia, dan Baghdad. Gurunya sangat banyak, bertebaran di seluruh wilayah Islam. Dengan kecerdasan dan ijtihad-ijtihadnya, Imam Syafi'i dikenal luas di seluruh negeri Muslim. Pendapat-pendapatnya ia pegang teguh dan tak pernah goyah, sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya lantaran berbeda dengan kehendak penguasa. خذوه اضربوا عنقه إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وأين رحمة الله التي وعدتني بها؟ ما وعدتك بشيء. لقد رددت علي التحية وقلت وعليكم السلام ورحمة الله وأول رحمة الله ألا تأخذني في ساعة غضب. Kreativitas saya diketahui sama orang banyak. Luar biasa. Hit Magic dengan aksi instan. Nyamuk mati seketika. Lunch yuk. Dah. Heboh banget sih. Kusut lagi. Habis ngobatin sariawan. Ngobatin apa nyiksa? Nih, pakai Nkasari. Enggak, ntar merah-merah. Laki kok takut merah. Nkasari terbuat dari bahan alam dengan formula double action, efektif bantu atasi sariawan dan segarkan nafas langsung ke sumbernya. Nkasari, badan seger nggak sensi lagi deh. Dari Kimia Farma. 8, 9, 10. Kena. Aduh. Kena. Arif. Di mana sih? Hit Nonstop, formula baru jauh lebih efektif. Saat dihadapkan pada pilihan, terhenti atau berjalan menangkan hari. Selama 43 tahun, Bodrex diproduksi sebanyak 50 miliar tablet dan menjadi obat sakit kepala nomor 1 di Indonesia. Setiap detik, lebih dari 20 orang memilih memenangkan harinya. Bodrex, menangkan hari sejak dulu, kini dan nanti. Si kecil lagi senang-senangnya belajar. Pegang ini, pegang itu. Jadi rentan terhadap kuman. Untung ada Me2 Baby Antiseptik Embos baru. Lebih bersih, lebih cepat, lembut menjaganya dari kuman. Baru Me2 Baby Antiseptik Embos. Mau Torabika susu atau Torabika mocha ya? Dua-duanya aja. Beli 2 Torabika susu, gratis 1 Torabika mocha. Beli 2 Torabika mocha.